Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membahas bab haid ya. Ini untuk wanita. Tetapi walaupun ini untuk wanita, wahai para pendengar, bapak-bapak terutamanya, ini harus didengerin juga. Karena khawatir kalau misalkan istri bapak itu nggak terlalu paham di dalam perkara haid, maka itu kewajiban bapak loh yang harus nerangin ke istrinya ya. Kewajiban suami bagi istrinya dan juga anak-anak gadisnya. Jadi oleh karena itu, meskipun saya menerangkan bab haid, bapak-bapak tetap dengerin apa yang ingin saya bahas kali ini ya. Karena takut istri bapak itu kurang paham. Tentu kalau berbicara masalah ilmu haid itu panjang banget, tapi setidaknya sedikit-sedikit dulu ya saya terangkan. Yang pertama ingin saya terangkan bab haid ya, tentu kita harus tahu dulu ari haid itu apa sih gitu kan. Nah, maka referensi dari haid itu adalah saya ambil kutipannya di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibnul Qasim Al-Ghazi. Bisa dilihat kalau yang punya kitab Bajuri itu pada juz pertama pada sahifah ke-108. Bisa dibuka kitabnya, di sana ada tertulis bahwa yang dikatakan haid, fal haidu huwa ad-damu al-khariju fi sinnil haidi wa huwa tis'u sinina qamariyatan min farjil mar'ati ala sabili sihhati wa ma dunahu fa huwa damu fasadin. Bahwa di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri barusan dikatakan yang dikatakan darah haid itu secara terminologi fikihnya adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Yang lebih jelasnya itu dari otot pangkal rahim wanita, dari otot pangkal rahim wanita. Yang mana keluarnya itu dikarenakan pembawaan, artinya ya secara alamiahnya keluarnya, bukan misalkan keluarnya dikarenakan sakit itu bukan, ataupun misalkan keluar darahnya itu karena udah melahirkan, bukan. Kalau udah melahirkan itu namanya bukan darah haid ya, tetapi darah nifas. Nah, serta keluarnya itu di usia yang memungkinkan haid. Nah, sehingga kita harus tahu minimal minimal usia haid. Dan minimal usia haid itu adalah 9 tahun kurang dari 15 hari. Sekali lagi, minimal masa haid itu adalah 9 tahun kurang dari 15 hari. 9 tahun lah baru kelas berapa ya? Mungkin baru kelas 3 kali ya, kelas 3 atau kelas 4 SD-an ya, umur 9 tahun. Jadi kalau misalkan kita mendapati anak kita kok masih kecil banget gitu, kelas 3 SD, umurnya itu baru 9 tahun, kok udah ada keluar darah ya dari kemaluannya. Jangan khawatir, itu yang dinamakan darah haid. Nah, kemudian 9 tahun 15 hari itu tahun apa? Yang dihitung itu adalah tahun Hijriyah. Ya, tahun Hijriah itu tahun Islam yang suka dipakai oleh orang Islam. Jadi yang dihitung tuh bukan tahun Masehi. Ya, bukan tahun Masehi, bukan Januari Februari, bukan. Sedangkan kebanyakan orang tua itu lebih tahu kelahiran anaknya itu tahun Masehi ya, Januari Februari gitu ya. Jarang deh kayaknya orang tua yang tahu akan kelahiran anaknya yang Masehi gitu. Harusnya itu yang tahu tuh yang Hijriahnya gitu. Jadi kalau Hijriah itu kan dihitungnya itu kan dari perputaran bulan ya, makanya dikatakan dengan tahun Komariah. Kalau misalkan Masehi itu yang dilihatnya dari perputaran matahari, maka yang dikatakan dengan tahun Syamsiah. Memang di dalam per tahun itu beda ya, Hijriah sama Masehi beda ya. Karena kalau kata ulama, kalau tahun Hijriah dalam 1 tahun itu adalah 354 hari lebih 8 jam lebih 48 menit kalau dihitung dari hitungan hisab. Tetapi kalau tahun Masehi itu sekitar 365 hari lebih 5 jam lebih 49 menit. Sehingga perbedaan dari Hijriyah sama Masehi itu dalam 1 tahun selisih 2 harian lah, selisih 2 harian. Karena itu kan jadi membedakan hukum. Seperti itu ya. Jadi paham ya, yang dihitung adalah tahun Hijriah. Saya kasih contoh biar paham para pendengarnya. Misalkan nih, anak kita itu bulan apa yang diambil ya, biar mudah ya. Bulan Syawal deh ya, biar mudah. Nah, misalkan anak kita itu lahirnya itu pada tanggal 1 Syawal nih, pada tanggal 1 Syawal anak kita lahir. Nah, ketika
sebelum Syawal itu kan bulan Ramadan ya. Nah, ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa, kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 13 deh. Kira-kira tanggal 13 Ramadan, anak kita itu mengeluarkan darah warna merah. Ya, mengeluarkan darah. Nah, bisa dikatakan haid itu kan kalau 9 tahun kurang 15 hari. Berarti kan ini kalau tanggal 13 itu melebihi dari 15 hari kan? Berarti kira-kira 17 harian. Berarti anak kita itu 9 tahun kurang 17 hari itu udah mengeluarkan darah. Dan dihitung oleh orang tuanya itu keluar darahnya itu sekitar 6 harian. Misalkan sekitar 6 harian. Nah, maka ibunya tuh bingung. Loh, ini kan minimal haid itu kan 9 tahun kurang 15 hari. Tapi ini kurangnya itu kurang 17 hari, ini kebanyakan. Jadi pada tanggal 17 dan pada tanggal 16 ini darah apa? Ibunya kan bertanya nih, bapaknya tuh bertanya, loh kalau gitu ini pada tanggal 13 sama tanggal 14 ini darah apa ya? Kan harusnya 9 tahun kurang 15 hari. Nah, maka ini udah dipastikan ini itu tercampur antara darah haid anak ini dengan darah istihadah. Sedangkan darah istihadah itu apa? Darah istihadah itu adalah darah fasad, darah ruksak. Hukumnya mengeluarkan darah istihadah itu adalah wanita tersebut layaknya seperti wanita yang suci. Artinya wanita suci ya seperti biasa, wanita itu sholat. Wanita itu yang biasanya ngaji Quran, yang biasa ngaji Quran. Bahkan yang kalau udah berumah tangga, wanita mengeluarkan darah istihadah boleh dipakai oleh suaminya. Kalau suaminya gak jijik itu juga boleh. Tapi sekarang nggak menerangkan istihadah ya, karena itu lagi panjang lagi nanti pembahasannya. Nah, berarti di dalam 5 hari itu tercampur ada darah haid dan juga ada darah istihadah. Maka ada timbul lagi pertanyaan, haidnya berapa hari, istihadahnya berapa hari? Tapi mohon maaf kali ini saya nggak bisa jawab. Karena penerangan istihadah itu lebih banyak lagi. Yang pastinya ini anak itu, istihadah itu terbagi 7 bagian. Yang udah pasti ini anak ini termasuk istihadah mubtada'ah. Artinya mubtada'ah adalah seorang wanita yang pertama kali mengeluarkan darah haid. Itu yang dikatakan dengan mubtada'ah. Tetapi saya tidak bisa menghukumi mubtada'ah ininya yang apa. Karena mubtada'ah itu terbagi 2. Ada yang mumayyizah, ada yang goyr mumayyizah. Saya nggak tahu apakah anak ini termasuk yang mumayyizah ataupun yang goyr mumayyizah. Nah, ini perlu lagi pembahasan yang lebih dalam menerangkan tentang bab istihadah. Ini lumayan agak rumit juga nih sebenarnya ya. Ini wajib mesti tahu nih semua orang nih masalah haid. Bapak pun mesti tahu karena takut istrinya gak paham. Tapi minimal lah di dalam pembahasan kali ini udah ada sedikit ilmu yang kita dapat ya. Jadi ilmu yang kita dapat tadi saya terangkan referensi apa itu definisi haid itu adalah apa. Dan ilmu yang kedua yang udah kita ketahui bahwa minimal masa haid itu adalah 9 tahun kurang dari 15 hari. Lumayan ya, hari ini kita udah ada agenda bertambah yang insya Allah di pembahasan selanjutnya saya akan membahas lagi bab haid sedikit-sedikit pengen saya kaji nih fikih di dalam keseharian kita dalam beribadah. Wallahu alam, seperti biasa saya mengingatkan tengok channel ngaji bersama Teteh dan juga channel Pontren Video. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.